terdapat nyeri tenggorokan dan sariawan. Keadaan umumnya lemah, tekanan darah 90/60, nadi 75 kali per menit, respirasi rate 22 kali per menit, suhunya 36,5, saturasi oksigen 91% dengan room air. Masih terdapat suara ronki, masih terdapat retraksi, akan tetapi wheezingnya sudah tidak ada. Kemudian asesmennya suspek miliar TB, prolong fever, dan kandidiasis orofaring. Plannya masih sama seperti tadi, dengan tambahan N-asetilsistein 3x1, kemudian diplan untuk cek sputum BTA, gram, dan kultur sensitivitas. Pasien dipindahkan dengan ke bangsal isolasi dari Cempaka ke Nusa Indah. Pada tanggal 31, pasien mengeluh masih lemas dan sesak, batuknya masih tetapi berkurang, sudah tidak ada dahak, nyeri tenggorokannya masih, dan sariawannya juga masih. Tekanan darahnya 100/70, heart rate-nya 84 kali per menit, respirasi rate-nya 24 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, saturasi oksigennya 96% room air, didapatkan retraksi masih, suara parunya vesikuler, masih terdapat ronki, kemudian asesmennya masih sama seperti kemarin, plannya masih sama seperti kemarin karena cek sputumnya belum berhasil dilakukan. Pasien mengatakan bahwa dahaknya belum bisa keluar sehingga botol yang diberikan itu belum terisi. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, pasien dinyatakan meninggal pukul 05.00 dengan sebab kematian pneumonia bilateral, destroyed lung, dan shock septic. Selanjutnya dari tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi. Untuk pneumonia sendiri didefinisikan sebagai suatu peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, baik bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Untuk destroyed lung didefinisikan sebagai kerusakan total dari paru akibat infeksi yang berulang atau kronis. Nah, pneumonia necroticans itu ditandai dengan konsolidasi pneumonia dengan beberapa nekrosis dari parenkim paru. Kemudian etiologinya yang paling umum adalah Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan Klebsiella pneumoniae. Kemudian untuk etiologi yang kurang umum biasanya Haemophilus influenza, Streptococcus angiosus, Pseudomonas aerogenesa, Mycoplasma pneumoniae. Dari golongan bakteri anaerob terdapat Fusobacterium nucleatum, Bacteroides fragilis, Mycobacterium tuberculosis. Dari golongan fungi bisa karena Aspergillus atau Histoplasma capsulatum. Nah, berdasarkan penelitian di negara dengan tingkat HIV yang masih tinggi, sebagian besar penyebabnya dari pneumonia necroticans ini sering disebabkan oleh tuberkulosis. Untuk faktor risikonya, yang pertama adalah respon inflamasi dari inangnya. Kemudian yang berikutnya, perkembangan trombus dari fasa-fasa dalam paru. Kemudian keterlambatan dalam mencari pengobatan. Bisa juga sering terjadi pada perokok, peminum alkohol yang berat, pasien dengan gastrektomi, memiliki riwayat penyakit yang mendasari seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, maupun gagal hati, riwayat penyalahgunaan obat nafsa, riwayat HIV/AIDS, dan koinfeksi influenza. Untuk patogenesisnya, untuk Staphylococcus aureus sendiri biasanya pada pasien yang usia muda dan imunokompeten. Untuk Streptococcus pneumoniae biasanya menyerang pada anak-anak, Streptococcus viridans biasanya pada pasien imunokompromis dan pasien komorbid, seperti pasien yang menggunakan terapi steroid, alkoholis, maupun diabetes mellitus. Kemudian Klebsiella biasanya pada pasien dengan usia ekstrim, pada bayi atau orang tua. Kemudian pasien dengan imunokompromis, sama seperti tadi, diabetes mellitus ataupun alkoholisme. Kemudian untuk Pseudomonas aeruginosa biasanya jarang pada orang sehat, akan tetapi kalau sampai muncul pada orang sehat, biasanya menyebabkan efek yang lebih parah dan cenderung kematiannya tinggi.
Untuk golongan Clostridia dan Bacteroides biasanya menyebabkan penyakit dengan proses yang delayed, membutuhkan waktu progresi yang lebih lama, akan tetapi efeknya lebih mematikan. Untuk patofisiologinya yang pertama adalah inhalasi dari bakteri. Bakteri-bakteri yang ada di udara itu terhirup kemudian sampai di saluran nafas. Nah, bakteri ini kemudian berkumpul di saluran nafas membentuk satu koloni yang disebut dengan kolonisasi. Dari saluran nafas atas kemudian nanti bisa tertelan masuk sampai ke saluran nafas yang di bawah, terjadi proses aspirasi. Nah, ketika bakteri-bakteri ini menemukan tempat hidup yang cocok seperti sifatnya masing-masing, mereka akan berkembang biak, kemudian mulai tinggal di jaringan-jaringan paru. Proses ini disebut inokulasi. Untuk pneumonia necroticans, yang pertama biasanya terjadi karena koinfeksi antara virus dengan bakteri. Dari virus influenza sendiri, dia memiliki enzim yang bernama neuraminidase yang sifatnya menyebabkan penurunan produksi asam sialat. Nah, asam sialat ini adalah zat yang dikeluarkan oleh sel pernafasan untuk menghindari dari adhesi bakteri, sehingga jika asam sialatnya itu dihilangkan, maka adhesi dari bakteri itu akan lebih mudah. Nah, ketika adhesi bakteri itu lebih banyak, maka dia akan melisiskan sel-sel epitel pernafasan dengan cara menghancurkan eskalator dari mukosa yang terdapat di alveolus paru. Kemudian dari penghancuran mukosa itu, akhirnya makrofag-makrofag di alveolus juga mengalami penurunan. Dari kematian makrofag itu melepaskan sel-sel inflamasi. Nah, sel-sel inflamasi yang dilepaskan ini sangat sensitif terhadap toksin yang dimiliki oleh bakteri, terutama jika bakterinya itu Staphylococcus aureus, dia memiliki toksin yang bernama PVL. PVL ini dengan dosis yang sangat sedikit saja, dia bisa menginduksi kematian sel yang masif. Dari kematian sel yang masif itu menyebabkan nekrosis jaringan. Semakin lama proses ini terus berulang, koinfeksi dari influenza dan Staphylococcus aureus sendiri itu menyebabkan nekrosis yang semakin luas, sehingga terbentuk kavitas di dalam paru. Bisa juga dari nekrosis itu terbentuk jaringan parut, sehingga terjadi konsolidasi dari paru. Untuk klasifikasinya, pneumonia sendiri bisa dibedakan berdasarkan klinis dan epidemiologis, predileksi infeksi, dan penyebabnya. Dari klinis dan epidemiologis bisa dibedakan menjadi pneumonia komunitas, pneumonia nosokomial, pneumonia aspirasi, dan pneumonia pada imunokompromis. Dari predileksinya bisa dibedakan menjadi pneumonia lobaris, biasanya terjadi karena pneumonia bakterial. Kemudian bronkopneumonia biasanya terjadi karena pneumonia viral atau pada anak-anak bayi atau orang yang sudah sangat tua. Kemudian pneumonia interstisial biasanya merupakan gabungan dari pneumonia viral dan pneumonia bakterial. Kemudian berdasarkan bakteri penyebabnya, ada pneumonia atipik, pneumonia tipikal atau pneumonia bakterial, biasanya memiliki kekhasan dari masing-masing bakteri. Misal pada Klebsiella itu biasanya pada penderita yang alkoholik, Staphylococcus pada koinfeksi dengan influenza. Kemudian pneumonia atipikal itu biasanya disebabkan oleh Mycoplasma, Legionella, Chlamydia, pneumonia viral, dan pneumonia jamur. Nah, pneumonia jamur sendiri biasanya merupakan infeksi sekunder yang khas pada diabetes mellitus atau HIV/AIDS. Untuk manifestasi klinisnya, dari pneumonia secara umum biasanya terdapat demam, menggigil dengan suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, ada batuk dengan dahat yang mukoid atau purulen, bahkan kadang-kadang disertai darah, terdapat sesak nafas, nyeri dada. Untuk pneumonia necroticans ini ada khasnya, yaitu biasanya
Jika pada pasien dewasa itu terjadi pada pasien pria dengan penyakit komorbid seperti diabetes mellitus atau imunokompromis karena penggunaan alkohol ataupun penggunaan steroid. Kemudian kalau pada anak-anak biasanya terjadi pada anak perempuan dengan kecenderungan anak-anak yang lebih sehat. Kemudian gejalanya sama, ada demam, batuk, nyeri dada, sesak nafas, dan sputum yang purulen. Akan tetapi di pneumonia necroticans ini kecenderungannya pasiennya mengalami confusion, penurunan kesadaran, atau gangguan dari persepsi. Jadi pasiennya mengalami kebingungan seperti itu. Kemudian untuk diagnosisnya bisa digunakan gambaran radiologis. Yang pertama dari foto polos itu didapatkan konsolidasi dengan air bronkogram dan gambaran kavitas. Untuk CT scan-nya didapatkan konsolidasi yang tidak merata, kerusakan lobus paru, hilangnya peningkatan parenkim paru, kemudian ada rongga-rongga udara yang rongga-rongga tipis yang berisi udara, kavitas-kavitas atau rongga-rongga tebal yang berisi cairan atau abses paru. Nah, pada awalnya gambarannya biasanya evosi pleura, kemudian mulai muncul kavitas-kavitas, pada akhirnya mulai muncul abses atau konsolidasi. Dari pemeriksaan laboratoriumnya biasanya didapatkan peningkatan jumlah leukosit, bisa lebih dari 10.000, kadang-kadang mencapai 30.000. Untuk diagnosis etiologiknya bisa diperiksa dari pemeriksaan dahak, kultur darah maupun serologis. Nah, untuk analisa gas darah biasanya didapatkan hipoksemia atau hiperkalbia. Di stadium lanjut biasanya didapatkan asidosis respiratorik. Untuk penilaian derajat keparahan itu digunakan skor PORT. Nah, skor PORT sendiri karakteristiknya seperti yang ditampilkan pada tabel ini. Untuk skor PORT yang lebih dari 70 itu biasanya pasiennya membutuhkan rawat inap, atau kurang dari 70 juga kadang membutuhkan rawat inap, akan tetapi itu biasanya pada pasien-pasien dengan frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, FiO2 kurang dari 250, kemudian foto toraks parunya ada gambaran infiltrat pada kedua paru, atau melibatkan lebih dari 2 lobus, atau tekanan darahnya kurang dari 90 sistolik dan 60 diastolik. Selanjutnya kalau menurut American Thoracic Society, pneumonia berat yang biasanya membutuhkan perawatan itu didefinisikan jika terdapat satu kriteria mayor atau 3 kriteria minor atau lebih. Untuk kriteria minornya hampir sama seperti tadi. Untuk kriteria mayornya terdapat shock septic dengan kebutuhan dari vasopresor atau kegagalan nafas yang membutuhkan ventilasi mekanis. Untuk tata laksananya ada yang pertama ada antibiotik. Antibiotik itu kalau rekomendasi dari ATS sendiri lebih baik digunakan antibiotik yang sesuai dengan patogen yang sudah diisolasi dari kultur sensitivitas. Karena kecenderungannya terapi yang spektrumnya sempit itu lebih efektif dengan toleransi pada pasien lebih baik. Tetapi jika memang hanya bisa dilakukan terapi empirik dengan spektrum yang luas, itu harap disesuaikan dengan pedoman terapi lokal. Untuk di Indonesia sendiri masih agak sulit untuk terapi lokalnya karena seharusnya pedoman terapi lokal itu berdasarkan dari masing-masing rumah sakit. Kemudian bisa juga diberikan antitoksin antimikroba seperti clindamycin dan rifampicin. Itu biasanya berguna untuk Staphylococcus aureus, Streptococcus grup A, dan pneumonia yang disebabkan oleh pneumokokus. Kemudian bisa diberikan penisilin yang empiris, ceftriaxone jika pasiennya tidak sensitif terhadap penisilin, atau glikopeptid jika pasiennya
tidak sensitif terhadap ceftriaxone. Kemudian clindamycin dan metronidazole bisa diberikan pada pasien dengan kecenderungan bakteri anaerob, levofloxacin atau moxifloxacin pada pasien dengan alergi penisilin atau cefalosporin, glikopeptid atau linezolid pada pasien dengan MRSA, linezolid dan clindamycin pada Staphylococcus, anti pseudomonas beta-lactam dan quinolone pada infeksi yang nosokomial. Kemudian bisa juga dikombinasi antara Pseudomonas beta-lactam dan quinolone jika terdapat infeksi Pseudomonas, dan terakhir carbapenem jika terdapat MDR. Untuk terapi steroid bisa digunakan dan terbukti mengurangi mortalitas sebesar 3% dan mengurangi kebutuhan ventilasi mekanis sebesar 5%. Untuk imunoglobulin intravena biasanya digunakan pada pasien dengan pneumonia necroticans pada Staphylococcus aureus. Untuk komplikasinya pada pneumonia necroticans bisa terjadi efusi parapneumonik, emfyema, fistula bronchopleural high flow, hemoptysis yang masif, pneumonia diffus bilateral, shock septic, dan gagal nafas. Untuk pencegahannya bisa yang pertama adalah pola hidup sehat, termasuk tidak merokok dan tidak menggunakan alkohol. Yang kedua, vaksinasi. Untuk vaksinasi pneumokokal dan vaksinasi influenza. Nah, pemberian vaksin ini diutamakan untuk golongan-golongan risiko tinggi, misalkan usia lanjut, kemudian pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal, gagal hati, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, PPOK, pasien-pasien HIV, pasien sindrom metabolik, ataupun pasien-pasien autoimun. Kan tetapi pada pasien autoimun, biasanya pasien itu tidak diberikan vaksin pneumokokal, hanya influenza saja. Kemudian vaksinasi ulangnya direkomendasikan jika lebih dari 22 tahun. Untuk prognosisnya dari pneumonia necroticans sendiri sulit dinilai karena kasusnya jarang, tetapi kemungkinan besar kematiannya tinggi. Kemudian untuk pneumonia necroticans akibat Staphylococcus aureus, biasanya prognosisnya lebih buruk jika gejala awalnya flu-like, terdapat hemoptysis seperti pada pasien ini, dan leukopeni. Untuk pembahasannya, yang pertama pasien di sini mengalami sesak nafas dengan batuk dan nyeri tenggorokan. Pasien mengalami demam naik turun kurang lebih 1 bulan. Hal ini bisa mengarahkan kecurigaan pada gambaran klinis pneumonia. Kemudian pasien memiliki riwayat B20. Hal ini meningkatkan faktor risiko terjadinya pneumonia necroticans. Di sini pasien direncanakan untuk melakukan kultur sputum, pengecatan gram dan BTA untuk mengetahui patogen etiologi sehingga bisa dilakukan terapi yang sesuai dengan sensitivitas kuman. Tetapi di sini pasiennya belum sempat melaksanakan kultur sehingga diberikan terapi ceftazidime. Untuk ceftazidime sendiri di Indonesia termasuk terapi yang empirik pada Pseudomonas. Kemudian pada hari ketiga perawatan, pasien dinyatakan meninggal dengan sebab kematian pneumonia bilateral dan destroyed lung. Pasien mengalami batuk darah. Hal ini sesuai dengan patofisiologinya pneumonia necrotican, di mana jika terjadi kerusakan jaringan, maka dia akan mulai terjadi kerusakan paru-paru, terdapat trombus di dalam sana, sehingga terjadi nekrosis yang masif, kemudian terjadi perdarahan, mulai terdapat abses di dalam parunya, sehingga terjadi penurunan fungsi yang progresif dan cenderung cepat. Seperti itu. Ampun, dokter.
Udah selesai? Sampun, Dok. Udah? Sampun, Dokter. Nggih. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Iya, Galuh. Mau bertanya ya, Chef? Galuh agak kencang dikit ya, nggak dengar. Chef, mau bertanya. Bisa Ya. masuk kan? Iya. Apa namanya? Kalau pada pasien pneumonia nih, ini tuh boleh nggak dikasih pengencer darah atau ekspektorat, Chef? Oh iya. Ya, Terima kasih, terima kasih, Chef. Galuh. Langsung dijawab mawon nggih. Nah, jadi untuk pasien-pasien dengan pneumonia itu biasanya ekspektorat atau pengencer darah itu hanya diberikan ketika seperti pasien ini, misalkan mau dikultur, kan tetapi sputumnya tidak keluar. Nah, itu boleh diberikan pengencer darah. Tapi untuk secara rutinnya biasanya tidak diberikan karena kecenderungannya nanti malah kalau dia memang dahaknya sudah banyak diberikan pengencer dahak nanti bisa terjadi aspirasi lagi kayak gitu. Kalau apakah sudah menjawab? Sudah. Makasih ya, Chef. Terima kasih Galuh. Selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam Sally. Mau izin bertanya, Chef. Kalau misalnya untuk penegakan diagnosis klinis pneumonia ini seperti apa ya, Chef? Makasih. Oh iya Sally. Jadi kalau untuk pneumonia sendiri kan sebenarnya ada yang bermacam-macam tadi, tapi untuk kasus ini kan kecenderungannya pneumonia yang didapatkan dari komunitas ya sel. Nah kalau untuk pneumonia yang didapatkan dari komunitas sendiri itu diagnosis pastinya itu ditegakkan kalau ada gambaran fototoraks yang progresif. Jadi fototoraksnya itu dilakukannya bisa serial. Terus di situ didapatkan gambarannya infiltratnya, ada infiltrat baru atau infiltrat yang semulanya sedikit jadi bertambah menjadi banyak. Terus itu didukung dengan dua dua kriteria dari perubahan gejala. Yang pertama dari batuk-batuknya itu apakah bertambah ataukah sesaknya bertambah seperti itu. Terus dahaknya yang awalnya biasa menjadi purulen atau bisa juga berdarah. Terus suhu tubuhnya lebih dari 30 derajat Celcius, 38 derajat Celcius. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya itu ada suara nafas, ronki ataupun wheezing. Terus dari pemeriksaan labnya didapatkan leukositosis. Seperti itu, Sally. Ya, terima kasih, Chef. Sama-sama, Sally. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sudah? Sepertinya sampun, dokter. Sudah. Sampun, dok. Kemarin yang PR sepsis apa? Kriteria sepsis? Terdapat kegagalan multi organ, dok. Masuk kuwi. Ngawur. Ayo, kok. Biasanya keluar loh itu ujian. Sekedar, dok. Apa?
ada penurunan status mental. GCS-nya kurang dari 15. Yang Q sofa tapi tinggi, Dok. Sepsis apa? Respiratory rate-nya lebih dari 20. SIRS, apa SIRS? SIRS. Tanda-tanda sepsis apa? Ayo, apa? Suhunya lebih dari 38, Dok. Respiratory rate lebih dari 22. Heart rate lebih dari 90. Leukositnya lebih dari 12 atau kurang dari 4.000. Suhu? Lebih dari 38. Benar 38. Kurang dari 36 atau lebih dari 38. Apa bedanya sama SIRS? Itu yang SIRS, Dok. Ya. Kalau sepsis wonten kecurigaan infeksi, dokter. Jadi sepsis itu adalah SIRS dengan Infeksi. infeksi ya. Jadi sudah ada tanda ada infeksi yang jelas, umpamanya kulturnya ada kulturnya, atau kalau pneumonia dari gambaran ronsennya ada tanda pneumonia, seperti itu. SIRS dengan terdapat tanda infeksi. Jadi kalau SIRS tadi ada berapa? Kriterianya ada berapa? Ada 4, Dok. Apa aja tadi? 1. Suhu lebih dari 38. Terus 2. Respiratory rate lebih dari 22. 22 atau 20? Ada yang 22, ada yang 24, Dok. Tapi nggak ada yang 20. Lebih dari 20. Terus Terus leukosit kurang dari 4.000 atau lebih dari 12.000. terus Sampun, Dok, kalau SIRS. ada berapa itu udah? 4. Ada berapa itu? 4, Dok. Tadi baru nyebutin 3. 1. Loh. Oh, heart rate-nya lebih dari 1 90. Dok. apa? Suhunya lebih dari 38. Salah nih, Dok. Ada berapa? Ada 4, Dok. Ada 4. Apa aja tadi? 1. Suhunya lebih dari 38. Suhu. 2. Respirasinya lebih dari 22. HR-nya lebih dari 90, dokter. Heart rate. 4. Leukositnya lebih Leukosit. dari 12.000 atau kurang dari 4.000, Dokter.
leukositosis. Terus pasien ini tadi pneumonia apa kalau menurut kamu? Bakterial, dokter. Pneumonia apa? Iya. Eh, kayaknya viral gitu, dok. Kita lihat ronsennya. Ronsen. Ini, dok. Pneumonia, DDTB pulmo, viral pneumonia, dok. Ini onsetnya udah berapa minggu? Batuknya baru 5 hari, tapi demamnya sudah 1 bulan lebih, dok. Ada berat badan turun? Ada. Jadi bisa curiga TB juga nggak, dok? Ada berat badan turun, dok. Mengarah kemana itu kalau curiganya? TB, dok. Saya sih lebih ke TB ya ini. Nggih. BTA-nya udah keluar belum? Belum sempat ngecek, dok, sudah meninggal. Meninggalnya penyebab kematiannya apa? Dari dokter Warih yang pneumonia bilateral dengan DD destroyed lung. Kok DD? Pneumonia bilateral dengan destroyed lung. Gitu, dok. Pneumonia itu bukan penyebab kematian ya. Shock septiknya. Kalau destroyed lung enggak ya, kalau kayak gitu bukan destroyed lung. Pasien ini diagnosisnya apa aja? Asesmennya? Asesmennya suspek miliar TB, prolonged fever, candidiasis orofaring. Terus Riwayat nggak dapat OAT? OAT-nya itu kemarin saya tanya memang rutin OAT, dok, cuman istrinya itu waktu saya tanya lagi OAT-nya apa gitu kayak nggak paham gitu, dok. Udah pengobatan TB berarti ini pasiennya? Belum, dok. HIV-nya apa? HIV-nya yang terakhir dicek malah non-reaktif, dok. Tapi kemarin saya tanyakan dokter Wari kenapa kok non-reaktif itu, katanya memang kalau TB kecenderungannya malah jadi non-reaktif. Tapi sebelumnya memang ada riwayat HIV. Sebelumnya dari riwayat HIV. Iya maksudnya? Maksudnya dulunya di tesnya reaktif, tapi yang pada tanggal 23 yang di puskesmas itu non-reaktif. Oh, bisa. Ya. Nah, udah. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya itu, dok. Mau nanya kan ngendikannya dokter Lari kalau pasien HIV dengan TB itu kecenderungannya TB-nya non-reaktif, HIV-nya non-reaktif. Itu hubungannya gimana, dok? Kecenderungannya apa? HIV-nya jadi non-reaktif. Ya.
Yang sering terjadi itu pasien HIV itu karena imunokompromis. Nggih. Gambaran fototoraksnya itu seringnya normal pada kasus-kasus TB. Dan BTA-nya seringnya negatif. Jadi pasien datang hanya dengan keluhan prolonged fever, kemudian keluhan batuk-batuk sesak napas, tetapi gambarannya hanya bronkitis atau malah ada beberapa pasien normal parunya. Tapi ketika kita cek CD4-nya, ternyata CD4-nya sangat rendah. Dan ketika kita beri terapi ART, antiretroviral terapi, itu kan kemudian biasanya CD4-nya akan naik. Ketika CD4-nya naik, baru muncul itu semua keluhan sesak nafas, kemudian batuk berdahak, kemudian gambaran ronsen yang rame, multiformis, kas TB itu baru muncul semua. Itu yang paling sering terjadi seperti itu. Karena pada kasus-kasus imunokompromis, sistem pertahanan tubuh itu nggak main sama sekali, sehingga parunya ya tenang-tenang saja, nggak merasa ada infeksi, diem aja karena sistem pertahanannya nggak jalan. Itu. Paling sering gitu. Tapi kalau TB kok HIV-nya jadi non reaktif, saya belum menemukan nih, belum pernah. Dan kalau lihat foto toraksnya itu sebenarnya foto kas TB dengan pasien imunokompromis. TB itu sangat mudah terjadi pada kasus-kasus imunokompromis. Kasus imunokompromis itu nggak harus HIV, gizi buruk, kemudian DM, kemudian CKD, itu juga kasus-kasus imunokompromis. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Berapa ya yang maju ya? 1, dokter. Sudah 1. terakhir. Terakhir ini? Terakhir, dok. Udah nggak ada lagi, tak? Habis, dok. Habis. Oke. Ini minggu keberapa ya? Minggu ke-9, dokter. Minggu ke-9, udah mulai ujian? Belum, dok. Insya Allah minggu depan. Iya, dokter. Banyak belajar untuk kasus-kasus paru itu yang harus kalian pelajari itu asma sama PPOK itu kalian nanti referensinya Gina sama Gold itu. Jadi nanti asma, PPOK, kemudian TB sama pneumonia itu yang kompetensi dasar seorang dokter umum yang harus dipelajari. Kemudian yang harus kalian pelajari utamanya adalah dasar diagnosisnya. Dasar diagnosisnya dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, laboratorium, kemudian fototoraks, kemudian hasil dahak, pemeriksaan dahak, itu juga penting. Itu harus kalian perhatikan. Dasar diagnosis, kemudian tata laksananya. Tata laksananya pada asma eksaserbasi, itu tata laksananya gimana? PPOK eksaserbasi, tata laksananya seperti apa? Kemudian untuk kontrolernya itu. Kemudian apa yang membedakan asma dengan PPOK itu juga dicatat. Kemudian TB, jangan lupa regimen OAT, kapan pemeriksaan ayo. Sewaktu sama pagi, dok. Ayo kapan kita lakukan pemeriksaan dahak? Awal 2 bulan, terus sebelum pengobatan, sebelum kemudian pengobatan, bulan 2, bulan kedua, terus bulan ke-6.
1 bulan sebelum akhir pengobatan dan saat akhir pengobatan. Tuh papan pemeriksaan dahaknya, kemudian kategori OAT untuk TB sensitif obat, kemudian TB resisten obat. TB sensitif obat itu ada berapa kategori? 2. Apa aja? Kategori berapa? Kategori 1 dan kategori 2. Kategori 2 dong. kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 regimennya apa? 4 HRZE. Ngawur. 2 HRZE, 2 HRZE, 4 H3R3. 4 HR. 4 HR. Kemudian kategori 2? 2 HRZE, HRZE sama 4 HR. 2 HRZES, HRZE sama 4 HRE gitu. HRE-nya berapa? 3. 5. Ayo. 5 bukan dok. Rasa ngawur loh. 2 RHZE, 1. 2 RHZES, 1 RHZE, 5 RH. Kemudian TB resisten obat, itu ada apa aja? TB yang pertama, TB Monoresisten, kemudian yang kedua poliresisten, kemudian yang ketiga MDR, TB multidrug resisten itu. multidrug resisten, itu resisten terhadap rifampicin sama isoniazid secara bersamaan. MDR, terus XDR-TB, apa aja? isoniazid sama rifampicin, kemudian sama salah satu dari kategori 2 nggak dok? Salah. MDR plus itu dok, salah satu fluoroquinolone atau yang injeksi itu ya dok. Itu. Terus apa lagi? Rifampicin resisten. Ya. Itu udah kamu belajar asma, PPOK, pneumonia sama TB, insya Allah udah wes modalmu sebagai dokter umum udah cukup untuk kasus parunya. Iya dok. Itu aja ya. Tapi kalau ada apa-apa tanya aja ya. Baik dokter. Ya. Udah dulu. Kita tutup acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat malam dokter. Iya, sami-sami. Nggak jadi foto guys. Halo. Kok madeng ning ndi e? Ora madang. Aduh. Sing ning story. Beres 2 menit lalu. Shift nanti mau rekamannya ya Shift. Rumah masih kurang kamu. Nov.